Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang teman-teman semua di Kanjinator's Talk, the rule of social media to ensure your personal branding. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita yang keren, yaitu Kak Indi, karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ines, Kupu, dan Isisub selaku sponsor yang telah memberikan dukungan sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Namun sebelum mulai acara, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi kalau mau kita saling sayang, ayo kita kenalan. Perkenalkan, nama Pinta Wahyu Raras Permata dari Divisi Sosial Media Spesialis, dan partner Dan aku Abidjar Asal Jelas Derajat dari Divisi Talent yang akan memandu berjalannya acara karya Kak Cinta malam hari ini. Pastinya baik, sehat, dan juga semangat banget nih Kak Abidjar buat mandu acara kita hari ini. Kalau Kak Abidjar gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga masih sehat dan juga masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara malam hari ini. Wah, aku lihat-lihat nih ya Kak Cinta, masih banyak nih yang belum menyalakan fitur kamera nih. Ayo dong teman-teman, on cam dulu nih, tunjukin wajah cantik-cantik dan ganteng-gantengnya nih dari teman-teman. Dan juga jangan lupa ya pakai virtual background yang telah kami sediakan. Ayo dong teman-teman, bener gak nih Kak Cinta? Bener banget nih teman-teman, ayo tampilin wajah ganteng dan juga cantik kalian. Siapa tahu di Zoom ini kalian ketemu jodoh atau crush kalian, ya kan? Ayo jangan lupa on cam ya, dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Oh iya nih Kak Cinta, kira-kira nih malam hari ini kita mau ngapain sih nih Kak Cinta? Nah, tentu nih Kak, kita sama-sama mau dengerin kisah inspiratif pembicara kita yang keren banget dan juga nanti akan beberapa berbagi tips untuk meningkatkan personal branding kita nih Kak Abijar. Ya ampun Kak Abijar, jujur aku udah nggak sabar banget nih. Kalau Kak Abijar sendiri gimana? Jujur nih ya, aku juga benar-benar udah nggak sabar nih nungguin acara dan webinar kali ini nih. Kalau teman-teman ini udah pada nggak sabar kan nungguin acara webinar kali ini, boleh nih kasih reaction jempol ataupun reaction apapun yang ada di fitur Zoom ini. Bener gak nih Kak Cinta? Bener banget, boleh kasih reaction love atau jempol kalian atau tanda nangis sesuai mood kalian malam hari ini. Ayo nih, siapa ya yang mau ngasih reactionnya duluan? Ada siapa ya itu yang udah Wah, ngasih? ada Rasya yang ngasih love. Aduh, pasti lagi berbunga-bunga banget nih ya. Dan aja juga. Ayo nih teman-teman, mana yang lain? Nah, sebelum kita masuk ke acara utama nih, kita yang akan mendengarkan insight dari pembicara kita yang kece banget nih, izinkan aku untuk membacakan tata tertib yang harus peserta taati sampai acara berakhir. Nah, di sini teman-teman harus mengikuti tata tertib yang telah kita buat nih ya. Tata tertib yang pertama, webinar menggunakan platform Zoom dan bergabung 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan untuk menyalakan fitur kamera atau on kamera selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menjaga kolom chat agar tetap kondusif dan menggunakan kolom chat hanya saat diperlukan. Yang kelima, form absensi akan diberikan melalui kolom chat Zoom. Dan yang keenam, peserta yang mendapatkan sertifikat acara hanya peserta yang mengisi link registrasi dan absensi dengan link lengkap. Begitu teman-teman tata tertib acara webinar kali ini. Ya kan Kak Cinta? Iya, bener banget nih. Tenang aja, tata tertibnya itu nggak akan memberatkan kita berdua kok, karena kita juga nggak mau memberatkan teman-teman nih. Tapi tata tertib itu dibuat supaya acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ines, Kupu, dan Izisub selaku sponsor yang telah memberikan dukungan sehingga acara ini berjalan dengan lancar.
Dan abis ini ada acara apa lagi sih Kak Bijar? Nah, acara selanjutnya yaitu akan ada sambutan dari Head of Division Event Organizer dari organisasi kandidat college, yaitu Kak Jotur. Kepada Kak Jotur, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you MC. Halo semuanya, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya di sana. Aku mau ngucapin, nih aku mau nyambut nih Kak Indi. Halo Kak Indi. Halo teman-teman kandidaters. Terima kasih ya buat teman-teman udah bersedia hadir di webinar pada malam hari ini. Terus terima kasih juga nih buat Kak Indi telah bersedia hadir juga sebagai pembicara di kandidat college. Dan terima kasih juga nih dengan penuh cinta aku sampaikan kepada teman-teman panitia yang telah merancang acara ini dengan wow banget, dengan baik juga. Semoga acara ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Oke deh, sambutan aku nggak usah panjang-panjang kali ya. Segitu dulu. Thank you. Aku kembaliin ke MC. Oke, terima kasih kepada Kak Jotur atas sambutan hangatnya pada acara malam hari ini. Selanjutnya ada apa lagi sih Kak Bijar? Nah, selanjutnya nih kita sebelum lanjut ke pembicara kita malam hari ini yang kece banget nih, akan ada presentasi dari Kak Putri Awalia selaku perwakilan dari INES yang menjadi sponsor acara pada hari ini. Kepada Kak Putri Awalia, waktu dan layar kami persilahkan. Oke Nika, itu tadi ada video dari Ines. Nah, mungkin untuk Kak Putri apa udah ada di room ya? Apakah ada ya Kak Putri di ruang ini? Oke, silakan kepada Kak Putri selaku perwakilan dari ini untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih, Kak. Oke, mungkin ada tayangan iklan videonya dulu, Kak. Barusan udah diputar ya videonya, apa mau diputar ulang gitu Kak? Oh, boleh, maaf, Kak. Mungkin aku baru bergabung ya. Bisa tolong diulang lagi, Kak? Mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya nih rekan-rekan? Sehat ya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, alfiat.
Oke, bisa dibantu untuk share screen? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melibatkan Ines Kosmetik untuk bergabung di acara webinar yang sangat luar biasa malam hari ini. Salam kenal dari kami Ines Kosmetik. Perkenalkan, aku Putri yang akan menjelaskan sedikit tentang company profile dari Ines Kosmetik. Jadi next, Kak. Oke, tahukah Anda, sebesar 82,5% wanita di Indonesia beranggapan bahwa cantik berarti memiliki kulit cerah dan glowing. Tagline kami adalah Happiness with Ines, di mana membuat wanita Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, sehingga menyebarkan energi positifnya kepada orang-orang di sekelilingnya. Oke, Ines Kosmetik merupakan sebuah brand kosmetik yang sudah memiliki ratusan produk, meliputi make up, skincare, dan body care. Next, Kak. Dan Ines Kosmetik juga sudah memiliki sertifikat halal dari MUI dan pastinya ini sudah terdaftar di BPOM. Dan ini adalah rangkaian masker dari Ines Kosmetik, yaitu diantaranya ada Peel Off Mask dan Clay Mask, yaitu Deep Cleansing Clay Mask untuk kulit normal cenderung berminyak yang sudah mengandung oil absorber untuk menyerap minyak berlebih, di pore cleansing untuk membersihkan ke dalam pori-pori, cooling sensation ada sensasi dingin pada kulit, dan ada brush on peel off mask untuk kulit normal cenderung kering, yang sudah mengandung moisturizing untuk melembabkan wajah, di pore cleansing untuk membersihkan ke dalam pori-pori, remove dirt and dead skin cell untuk mengangkat kotoran dan lapisan kulit mati. Oke, next. Nah, jika rekan-rekan ingin berbelanja Ines Kosmetik, rekan-rekan bisa langsung mengunjungi online shop seperti Shopee, Tokopedia, JD.ID, Lazada, ataupun online shop lainnya nih. Dan jika rekan-rekan ingin lebih tahu lagi tentang Ines Kosmetik, rekan-rekan bisa langsung mendownload aplikasi My Ines yang ada di Google Play Store dan ada di website kami di www.ines.co.id dan ada di sosial media kami seperti di TikTok-nya Ines Kosmetik, Facebook-nya Ines Kosmetik, Twitter-nya Ines Kosmetik, Instagram-nya Ines Kosmetik, dan YouTube-nya Ines Kosmetik. Nah, di sini ada voucher diskon sebesar 30% khusus untuk pembelanjaan di cleansing clay mask dan brush on peel off mask. Dan diskon 10% untuk pembelanjaan all product Ines Kosmetik ya rekan-rekan. Jadi di sini sudah ada nama dan nomor telepon saya bisa dicatat. Jadi jika ada pemesanan bisa langsung cek ke nomor tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada pepatah yang mengatakan, make up bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun make up membantumu mengekspresikan siapa dirimu dari dalam. Michelle Tan. Oke, baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan webinar yang sangat luar biasa malam hari ini. Salam sukses, salam sehat, happiness with Ines, webinar with Ines. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ines yang telah menjadi sponsor pada acara hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Kak Putri atas presentasinya hari ini. Tapi teman-teman, sebelum kita ke acara inti, aku mau sedikit memberitahu info supaya kalian tuh boleh banget buat story webinar hari ini dengan cara tag IG Kandidat College dan juga IG Kak Indi, yaitu di Indrayani GR. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Kupu, teman-teman. Oke, di acara inti nanti kita akan dipandu oleh Kak Kenza sebagai moderator cantik jelita kita nih, teman-teman. Kak Kenza merupakan seorang mahasiswi yang sedang menempuh program studi matematika di Universitas Indonesia. Dan selain itu, Kak Kenza juga merupakan salah satu asisten dosen di Universitas Indonesia. Dan Kak Kenza juga salah satu award of studi independen yang merupakan program dari Kampus Merdeka, yaitu Orbit Future Academy. Nah, selain itu, Kak Kenza juga aktif di berbagai organisasi, kepanitiaan, dan bahkan menjadi guru private juga loh, teman-teman. Dan juga salah satu prestasi second winner easy competition di Olimpiade Ilmu Mahasiswa Departemen Matematika. Wah, dengan itu aku udah iri banget nih. Kalau Kak Abijar gimana? Teman-teman, jadi bisa dicontoh
contoh nih dari pengalaman Kak Kezia ya yang sangat inspiratif nih, bisa teman-teman contoh untuk pengalaman pribadi teman-teman. Nah, teman-teman, kalian pastinya kan nggak mau nih ketinggalan informasi mengenai webinar dan informasi seputar pendidikan nih, terutama buat teman-teman yang lagi nyari informasi tentang beasiswa. Nah, untuk itu jangan lupa untuk follow akun Twitter dan LinkedIn kita yaitu Kandidat College, dan tetap pantengin terus akun sosial media kita ya teman-teman. Bener gak nih Kak Cinta? Bener banget nih Kak. Jadi jangan lupa buat kalian yang mau tahu info tentang Kandidat College, boleh banget langsung cek di Twitter, LinkedIn, dan juga IG Kandidat College. Boleh langsung di searching IG-nya kita, dan di situ udah banyak banget info-info tentang dunia pendidikan. Nah, selanjutnya akan ada apa nih Kak Cinta? Nah, setelah ini, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja nih Kak, panggil Kak Kenza untuk jadi moderator kita pada malam hari ini. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Kak Kenza. Nah itu Kak Kenza. Halo Kak. Halo, halo. Kak Kenza gimana nih kabarnya? Luar biasa, soalnya aku ngefans sama pembicara kita malam hari ini, jadi aku deg-degan kayak semangat Aduh juga Kak, aku sih. bisa ngerasain sih itu. Bener nggak nih Kak Abigail? Persiapan buat malam ini nih Kak Kezia. Persiapannya ya pasti banyak lah, maksudnya kayak ya seperti moderator pada umumnya pasti nyiapin skripnya segala macamnya gitu. Aduh Kak Kenza pasti Siapin deg-degan mental, banget siapin nih ya. mental juga sih, siapin mental. Iya bener Kak. Aku juga ngefans banget nih sama Kak Indi. Jadi kayak, aduh aku nunggu nih sampai tangan aku udah kayak dingin gemeteran gitu nih. Kebetulan apalagi diliatin sama teman-teman semua nih. Apalagi kalau teman-teman pada on cam ya, pada nyalain itu kamera nih. Ayo dong teman-teman pada on cam nih. Iya nih, Iya, ayo pada on cam biar pakai rame, avatar juga kan? boleh kok, gitu kan. Karena Bener kita tuh banget. sekarang Zoom-nya udah bagus teman-teman. Jadi ada fitur avatar kayak yang dipakai oleh Raditya dan juga ada Kak Siti nih. Iya, siapa tahu pada malu-malu kan ya, kelihatan mukanya nggak apa-apa, udah sekarang Zoom udah ada efek avatar gitu, geng semuanya ya. Jadi bisa banget dipakai gitu. Atau kalian masih yang pakai hijab mungkin lagi nggak pakai hijab gitu nggak apa-apa, pakai itu aja. Iya, bener banget nih buat teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya buat download aplikasi Kupu, dan juga boleh nanti kalau acara kita udah mulai nih, boleh banget bikin story IG yang paling best kalian. Dan juga jangan lupa buat tag IG Kandidat College dan juga Kalau IG-nya. nanti teman-teman ngetek Kandidat College bisa aja kami repost ya Kak Cinta. Iya bener banget, nanti story yang paling bagus bakal di-repost. Mungkin nanti nih ada Kak Kenza yang mau ngasih hadiah juga boleh banget nih buat teman-teman. Oh iya, ya nanti ada hadiahnya dong, tenang aja. Soalnya ya tau lah ya, orang Indonesia pasti kalau ada hadiah pasti langsung diserbu. Iya bener banget nih Kak. Jadi kita udah harus mention dulu nih, oh kita ada hadiah. Iya, supaya mereka semangat gitu buat bikin itunya ya. Iya, story-nya. gitu guys. Lebih bagus nih kalau ada hadiah buat teman-teman yang nyalain fitur kamera nih. Kelihatannya cuma orang. Aduh, itu kayaknya nanti Kak Cinta sih yang kasih hadiahnya. Gimana? Ya tenang, teman-teman tenang. Aku bakal kasih hatiku buat kalian semuanya nyalain fitur kamera. Ayo boleh banget nih. Dia ada moderator cantik kita yaitu Kak Kenza. Boleh nih ya spill IG-nya nih Kak. Aku. Iya dong Kak. Boleh. Lumayan. @kezia_ss, jadi KEZYA_SS gitu. Kalau kalian mau nanya-nanya tentang matematika juga boleh banget ke aku. Aduh, kok agak promosi gitu ya? Gak apa-apa.
Si Ya, diri nggak apa-apa. Stri. Kak Fianza ternyata udah curi-curi star nih. Dan boleh banget Iya ya dong. buat teman-teman juga follow IG aku nih di cinta_WRP. Siapa tahu kita mau kenalan, kita mau berbagi pengalaman atau tanya-tanya tentang Kandidat College, boleh banget. Aku pasti bakal jawab sih. Halo Kak Abijar, apa nih? Promosi ya, jadi mau ikut juga promosi. Boleh ya, kalau Instagram aku di @bizarsdr nih ya teman-teman. Wah, jangan lupa ya follow nih, nanti kita bisa sharing segala macam nanti ya lewat Instagram. Kita tanya-tanya yuk Kak Cinta sama peserta nih. Dilihat-lihat nih ada peserta yang namanya mirip sama moderator kita nih ya. Nih ada Nikita Kezia. Halo. Halo Nikita Kezia. Aduh, cantik banget. Boleh dong. Nah. Halo Kak. Asalnya dari Aduh, mana? kembaran aku. Kembaran. Asalnya dari mana nih Nikita Kezia? Aku dari Bekasi Kak, Jawa Barat. Aduh, Bekasi. Nggak jauh ya dari Cikarang. Aku di Depok sih sekarang. Teman-teman bertiga ngumpul gitu kan. Di sini juga nih ada pesertanya yang kelihatan baru 3 teman-teman. Kayaknya biar lebih semangat harus semuanya deh nih. Konkem ya, ayo dong teman-teman, kan ini udah kita tunggu-tunggu nih acaranya. Bener gak nih Kak Cinta? Iya, bener banget nih. Tapi dari tadi aku tuh mandang ada yang ganteng nih Kak. Ada Aldi Ramadhani. Ya ampun. Hai. Astaga, Kak Cinta sangat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Curi-curi dong Kak. Halo Aldi. Aldi itu disapa sama Kak Cinta. Langsung salting nih Aldinya, aduh kocak. Kayaknya si Aldi nggak mau balas ini ya Kak. Padahal dia on cam loh. Aldi Ramadhani, dari mana nih kamu? Ya, sepertinya. Kenapa dikacangin ya ini Kak Cinta? Ya. Dijawab nggak dijawab? Bentar dulu. Aldi, kamu dari mana nih? Dari Jakarta, Kak. Oh, dari Jakarta. Boleh nih ya kita ketemuan gitu ya kan? Ya, Kak. Aduh, Kak Bijar kayaknya Kak Cinta ini agak sangat lancar gitu ya. Siapa tahu menjodoh karena diambil aja kesempatan langsung cus gitu. Wah. Privilege-nya sebagai MC sangat digunakan, nggak apa-apa, bagus. Iya, nggak apa-apa sih Kak, supaya nambah relasi juga kan. Oh, aku udah tanya 2 peserta nih, Kak Kenza mau tanya ke peserta lainnya nggak? boleh nih Kak Siapa ya? Siapa? Siapa ya? Ayo ketar-ketir nih, ayo. Siapa ya? Yang pakai avatar deh, yang pakai efek avatar ya. Ini soalnya yang pakai efek avatar tuh biasanya agak-agak mager on cam, tapi emang mau on cam, paham nggak? Kayak setengah-setengah gitu lah. Jadi langsung ada beberapa yang off cam ya. Bagus. Aku siapa ya? Raditya Aidin deh, Raditya. Halo. Oke, kamu dari mana? Aku kalau lucu-lucuannya jawabannya aku dari tadi. Oke, boleh. Kita hargai. Oke. Seriusnya dong, tolong. Aku di Bandung. Oh, jauh nggak bisa ketemuan nih. Agak jauh. Deket Kak Cinta kayaknya ngalusnya berapa hari lah kalau jalan kaki. Kak Cinta kayaknya ngalusnya kemana-mana ya. Tadi yang satu sekarang kayak ini. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Ya nggak apa-apa Kak, memanfaatkan peluang gitu ya Kak, boleh bisa dibilang gitu juga. Iya. Semangat Radit malam hari ini. Ini aku nggak ngalus kok, benar-benar nggak. Cuma ngomong semangat aja. Nah, iya, semangat juga Kak Kezia. Iya. Oke, kalau aku mau ngalus nih, semangat Radit buat malam hari ini. Iya, semangat juga Kak Cinta. Hadiahnya boleh tuh butuh apa? Aku pakai BCA BTW. Oke, kita sama BCA ya. Iya dong, BCA itu kan satpamnya bagus guys. Ya, kenapa jadi promosi?
yang off cam nih ya, kita coba nih ya yang off cam. Wah, ini pasti langsung ketar-ketir sih. Kayak langsung live. Ayo teman-teman, siapa ya? Kita tanya ke siapa nih? Iklima Rahma aja deh yang ada di slide pertama nih. Halo Iklima Rahma. Halo. Mana nih Rahmanya? Kok di aku nggak ada ya si Rahma ya? Ada Iklima Rahma. Barusan udah on mic kok. Nah, di mana berada? Saya masih mencari kamu. Atau kita tanya. Nah itu Ilma Rahma, halo. Lagi di mana? Itu kayak lagi di perjalanan gitu ya. Lagi di mana nih nongki-nongki kayaknya nih si Rahma lagi ya. Kan malam minggu jadi harus nongki. Oh iya malam minggu. Harus produktif webinar. Keren banget nih. Udah masih harus nongki tapi juga tetap produktif, keren banget nih buat Rahma. Harus mantap banget ini. Iklima dari mana ya asalnya nih Iklima? Kayaknya suaranya Rahma nggak kedengeran deh nih. Teman-teman. Juga nggak ada. Di aku juga nggak ada. Jaringannya kali. Iya, Anda pergi kemana Iklima? Kenapa jaringannya agak-agak gimana gitu? Iya, Iklima. Oke deh, makasih ya buat Rahma. Semoga nongkinya itu mendapat berkah karena sambil dengerin webinar kita nih. Nah, aku mau tanya lagi, tapi sebelum aku tanya lagi ke peserta terakhir nih ya, aku pengen mention sekali lagi buat kalian jangan lupa follow Twitter, LinkedIn, dan juga IG kita di Kandidat College. Dan nanti kalau acaranya udah mulai ya kan, boleh banget bikin IG story yang paling menarik karena nanti bakal ada hadiah nih katanya ya kan. Jadi jangan lupa juga buat nanti tag IG Kandidat College dan juga IG Kak Indi. Nah, aku mau tanya ke terakhir yaitu ada Rasya. Halo Rasya. Halo Kak Cinta, apa kabar nih? Banget ya nih Rasya kelihatannya pakai masker. Stay safe buat berada. Itu beneran atau efek? Ayo. Beneran dong. Beneran, tebak dong teman-teman. Ini beneran apa efek? Siapa yang tanya ke teman-teman ini beneran apa efek? Coba boleh dong. Gitu, Tulis di udah kolom kelihatan kayak komentar. goyang-goyang gitu. Ya kan nih teman-teman, boleh Masa banget sih dong. enggak? Ini Di bukan kolom efek chat guys. tulis Ini asli. efek atau asli. Oh ini asli dong. Masa bohongan sih? Inilah. Enggak efek sumpah guys. Ini asli. Gimana nih kabarnya teman-teman MC sehat? Alhamdulillah kita sehat nih Kak. Kalau Rasya sendiri gimana nih? Aku sehat juga, alhamdulillah. Stay safe teman-teman semua dimanapun kalian berada. Anyway, masih dikit ya teman-teman MC yang on cam. Mungkin teman-teman yang lain boleh di-mention nih buat on cam lagi. Ayo nih teman-teman, boleh banget on cam. Kalian jangan lupa on cam tampilin wajah cantik dan juga ganteng kalian nih ya tadi. Ayo nih, masa iya cuman on cam tapi virtual background-nya aja nggak bisa kelihatan mukanya. Nanti aku nggak bisa kenalan lagi nih sama kalian yang ganteng-ganteng. Boleh nih, aku soalnya lagi mungkin pada trauma. Kak Cinta tadi, soalnya Kak Cinta dari tadi ngalus mulu. Aduh, jangan dong teman-teman. Karena aku lagi mencari jodoh aku, siapa tahu kita bertemu di sini gitu ya. Agak maksa ya, tapi nggak apa-apa. Iya bener nih, agak maksa. Oh, ada yang pakai efek juga kayak Rasya tadi, yaitu ada Lydia Natalia. Ada yang kembaran sama Rasya. Iya, dia bikin kembaran gitu ya. Halo Lydia, salam kenal loh, kita kembaran. Halo. Anyway, aku thank you so much ya
kaget loh aku di-mention nih sama teman-teman MC. By the way, jangan kayak gitu dong, siap-siap dulu kan. Harusnya kalian bilang kalau mau mention biar kita bisa prepare. Ya nggak sih, Lydia? Iya sih, bener banget. Emang itu tuh sengaja supaya teman-teman semuanya itu tuh on cam, ya kan, tampilin wajah yang ganteng dan juga cantiknya. Jadi nanti aku bisa kayak kenalan gitu, curi-curi pandang gitu kan, atau boleh mutualan IG juga boleh kok. Langsung di private chat, boleh banget. Takut ya pesertanya malah pada Kak Bijar dari tadi nih kayaknya Kak Cinta tuh sangat gegas banget ya. Terus semangat agak shock. yang on cam baru di slide pertama nih teman-teman, di slide pertama juga belum full semua ya nih Kak Cinta nih. Apalagi ayo ada 83 orang on cam teman-teman semuanya. Sambil kita nunggu Kak Indi. Wah, kayaknya kita udah tanya-tanya sama peserta. Kita tadi udah mention beberapa, kita udah ngingetin buat on cam, follow IG, dan lain sebagainya. Mungkin dari kakak-kakak kita mau ngapain lagi nih, Kak? Kita mau cerita-cerita lagi nih? Atau kita mau mutualan IG lagi? Atau kita mau cari jodoh bersama di dalam webinar ini? Kalau dari teman-teman, kalian mau pilih yang mana nih? Boleh banget langsung kalau ada yang kelihatan ganteng atau cantik dipin aja. Gitu. Iya, benar banget, sambil nunggu Kak Indi nih, kita juga panitia mau memohon untuk kesabarannya teman-teman sekalian. Jadi sambil nunggu Kak Indi, kita bersabar dulu. Gimana Kak Cinta? Ya, benar, Kak Cinta kan juga sudah menerapkan kesabaran sama ini, belum menemukan jodoh. Jadi mari kita mengikuti atau mencontoh kesabaran dari Kak Cinta. Iya, Kak. Teman-teman harus sabar buat nunggu Kak Indi, sesuai aku juga sabar buat nunggu jodoh aku datang. Mungkin dia juga belum lahir, tapi kalau belum lahir, kayaknya umurnya terlalu jauh ya sama aku gitu. Iya. Jadi Kak Cinta kan udah nunggu bertahun-tahun. Nah, ini kita mau tunggu Kak Indi cuma beberapa menit kok. Jadi kita mohon kesabarannya teman-teman semua. Ya, ini benar teman-teman, karena Kak Indi lagi mengusahakan tempat yang memiliki sinyal paling terbaiknya supaya dia bisa menyampaikan materi dengan sangat baik nih ke kita. Jadi kita bisa menyerap materi itu dengan sangat baik juga. Benar nggak nih Kak Kinta? Atau Kak Abijah? Menyiapkan alat tulis ya, takutnya mau ada materi-materi yang Kak Indi sampaikan ya. Benar. Soalnya aku sebagai moderator malam hari ini juga akan menggunakan privilege saya untuk menanyakan terlebih dahulu rebutan. Oke? Iya, boleh, nanti rebutan banget. Aku juga mau tanya nih, karena kan aku sosial medianya tuh agak kurang gitu kan, membranding diri. Jadi aku sebenarnya pengen dia kan. Aku langsung banyak yang follow, terus yang DM gitu, ya ampun. Duh, aku seneng banget itu. Apalagi kalau ada yang nawarin kayak jadi MC gitu. Kalau Kak Abijar gimana nih? Ya dong, sama, apalagi ya yang nge-DM-nya itu bermanfaat banget. Pasti dong kita itu senang, apalagi yang nawarin MC atau nawarin apa nih. Kalau Kak Cinta tuh pasti senang ya yang mau ngedekatin nih ya. Kalau Kak Cinta nggak usah ditanya lagi, dia sangat senang, sangat sukarela. Terbuka aku sih ini. Terbuka. Jadi teman-teman, aku mau minta maaf banget Kak Indi kayaknya agak telat karena dia terkendala jaringan. Jadi mohon banget buat teman-teman buat sabar menunggu sedikit lagi karena Kak Indi bilangnya sebentar lagi dia akan sampai ke tempat yang memiliki jaringan bagus nih teman-teman. Karena emang ya Kak, kita doain keselamatannya sama perjalanan gitu ya. Iya, benar banget. Apalagi kita online, jadi kayak sinyalnya itu pasti juga teman-teman ngerasain kan susahnya sinyal gitu waktu online tuh. Apalagi jadi, kalau kuliah ya kayak yang
maaf izin off cam gitu karena jaringan terkendala kayak seperti Iya itu banyak banget, bener banget Kak. Aku juga biasanya kayak gitu, tapi sebenarnya itu bukan karena jaringan, tapi karena emang males aja gitu Kak. Oke. Jadi mahasiswa yang halo Pak, ya saya on off cam ya. Terus setelah itu ninggalin laptopnya, ayo. Aku. Iya bener banget itu. Mungkin bukan aku aja nih ya, mungkin ada teman-teman Aldi, Lydia, terus teman-teman yang lain juga pasti sih, ada Ani, Farah gitu juga. Pasti mereka itu sama sih kayak aku gitu kan. Bilangnya off cam tapi ternyata tidur atau melakukan hal-hal yang lain gitu. Iya. BTW Kak Cinta sama Kak Abijar nih, kita udah ngobrol-ngobrol tadi ya, kita ngobrol lagi yuk sama pesertanya gimana? boleh banget nih. Boleh banget nih. Ayo pilih 1 atau 2 deh. Jangan aku tadi udah pilih banyak banget nih dan tadi aku juga udah pilih yang ganteng. Oh ya, nanti mereka trauma. Ayo Kak Abijar. Oh iya bener, nanti mereka trauma, jadi aku serahin buat Kak Abijar sama Kak Kenza deh, masing-masing pilih 1. Ayo Kak Abijar dulu deh. Oke nih Kak Abijar dulu, ayo. Pilih yang on cam aja deh. Siapa yang ini ada namanya? Salma Rahmalina. Halo Salma Rahmalina. Halo Salma Rahmalina Lutfi. Agak nama panjang ya. Bagus. Nggak apa-apa. Iya, karena namanya panjang. Halo Salma, apa kabar? Oh, mic-nya rusak. Nggak apa-apa. Salma dari mana nih? Kelihatannya cantik banget malam hari ini. Ini kelihatan banget. Ini kelihatan banget sih fansnya Kak Indi juga. Soalnya cantik banget juga. Jadi role modelnya kan cantik, jadi emang ikutin cantik gitu. Iya, bener banget ya. Aku tadi ngelihatnya kayak, wah Kak Abijar ya curi-curi pandang. Ternyata dia sama kayak aku gitu. Jangan, gak mau kalah dong kayak Kak Cinta ya, harus. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya Salma. Kalau Kak Kenza mau pilih yang mana nih? Masa kalah sih sama aku sama Kak Abijar? Oke. Mungkin tetap saat ya nggak boleh yang tadi dong Kak, kan teman-teman yang lain juga pengen kenalan. Ih parah. Oke, baiklah. Gimana kalau Lydia? Ayo. Lydia Natalia. Halo Lydia. Dari Halo, mana Kak. nih? Dari mana? Dari Jakarta. Agak simple banget ya jawabannya. Nggak apa-apa sih. Nggak tadi kan kembaran kayak Rasya ya kan, sebelumnya sama-sama pakai masker. Iya, ya nggak apa-apa. Mungkin jaga jarak mungkin ya. Nggak apa-apa. Iya benar. Oke, gimana nih Lydia hari ini, semangat nggak ikut webinarnya? Semangat Pak ya, harus agak maksa ya? Iya, memang. Oke nih teman-teman, berhubung Kak Indrinya udah ada di room, jadi langsung aja aku serahin untuk acara hari ini kepada Kak Kenza. Buat Kak Kenza, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you kakak-kakak MC yang kece udah mempersilahkan aku untuk mengambil alih nih. Sebelum kita masuk ke inti acara kita yang paling inti banget, izinkan aku untuk memperkenalkan diri lagi ya kandidaters. Nama aku Keisha Samata Sherin, biasa dipanggil Keisha. Aku selaku Head of Public Relation di Kandidat College. Hari ini diberi amanah untuk menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara selama beberapa menit ke depan. Oke, jadi beberapa menit ke depan kalian bakal lihat mukaku. Hai. Oke, jadi tadi teman-teman MC juga, Kak Bijar dan Kak Cinta juga udah reminder buat teman-teman untuk menyalakan kameranya. Jadi aku bakal reminder lagi nih, biar kita saling tahu nih wajah satu sama lain. Terserah kalian mau pakai efek avatar yang udah ada di Zoom ya, kalau misalnya kalian mager. Oke?
Nah, sekarang semoga kalian tetap semangat karena di malam kita kali ini kita nggak sendirian, kita bakal ditemenin sama speaker kita yang cantik banget. Aku juga ngefans. Ada Kak Indrayani Rusadi atau biasa dipanggil Kak Indi, yang merupakan influencer dengan kurang lebih 2,4 juta followers di Instagram dan 2,6 juta subscribers di YouTube. So, mungkin dari teman-teman operator boleh di-share profil singkatnya yang bakal aku bacain juga. Oke, di sini teman-teman bisa lihat nama lengkapnya Kak Indi, Kak Indrayani Rusadi, dan di samping, di sebelah kiri ada fotonya, cantik banget ya. Aduh, aku juga insecure, aduh baru salib pertama lagi. Oke, next. Oke, jadi Kak Indi adalah wanita kelahiran Jakarta 22 Agustus 1998 yang berprofesi sebagai selebgram, YouTuber, model, dan juga aktris. Wah, ada 4 nih, kita bisa singkat lah ya sebagai influencer gitu. Boleh di next? Oke, wanita yang kerap disapa Indi atau Kak Indi ini memutuskan untuk terjun menjadi seleb di Instagram dan juga eksis di YouTube. Saat ini, seperti yang aku bilang tadi awalnya, Kak Indi telah memiliki 2,4 juta followers di Instagram dan 2,6 juta subscribers di YouTube. Next. Nah, tadi kan udah ada di-mention YouTuber, selebgram, aktris, model. Ternyata Kak Indi juga mencoba nih ranah menjadi penulis gitu ya. Dan pada tahun 2019 kemarin, Kak Indi berhasil menerbitkan novel pertamanya yang berjudul Pasleis. Oke, boleh di next. Nah, udah jadi penulis novel, udah jadi YouTuber, selebgram, model, aktris. Setelah itu, Kak Indi mengeluarkan single pertamanya yang berjudul Mimpi pada tahun 2020, dan lagu ini merupakan original soundtrack dari novel Pasleis. Novelnya tadi. Oke, next. Nah, selain itu, Kak Indi juga merilis lagu di tahun 2020, dan juga mengeluarkan lagi single keduanya yang berjudul Nostalgia SMA pada tahun 2022. Dan lagu tersebut merupakan hasil remake dari lagu yang dulunya dinyanyikan oleh Paramitha Rusady, siapa yang nggak tahu ya. Dan ternyata Paramitha Rusady adalah tante dari Kak Indi sendiri. Oke, next. Nah, teman-teman bisa juga lihat, kandidaters bisa lihat di YouTube, bisa searching gitu ya, channel YouTube-nya Kak Indi, namanya Just Indi. Nah, Kak Indi itu di sana aktif mengunggah konten-konten vlog, unboxing, skincare rutin, dan konten menarik lainnya. Next. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya menyambut Kak Indinya. Halo Kak Indi. Oke, mana nih Kak Indinya nih? Hai Kak, halo. Oke, halo Kak Indi. Sebentar ya Kak, kamera aku kayaknya ada masalah. Sepertinya Oh, iya. aku pengen benerin dulu ya Kak. Nggak apa-apa kan? Oh, ya. Oh, nggak apa-apa, boleh banget, nggak apa-apa. Sebentar. Oke. Oke, kita tunggu ya, gengs ya. Harap bersabar. Sambil nunggu Kak Indi, mungkin teman-teman bisa siapin kertasnya, siapin mungkin HP-nya, mungkin pulpennya untuk nyatet beberapa hal yang mungkin bakal teman-teman tanyain, dan juga jangan lupa kalian saingan sama aku. Soalnya aku akan menggunakan privilege aku sebagai moderator untuk nanya duluan. Oke. Oke, kita tunggu Kak Indi. Sabar ya, gengs.
Hai Kak Kenza, kemana nih Kak Indrinya? Lagi benerin kamera tadi katanya. Oh gitu. Ya udah deh kita ngobrol-ngobrol lagi aja gimana nih Kak Kenza sambil nunggu Kak Indri benerin kamera. Boleh. Ngobrol apa lagi kita nih? Gimana nih Kak Cinta? Kan dari tadi kan kita dari tadi ngomongin sama peserta. Gimana kalau kita, aku mau nanya di sama Kak Cinta. Malam hari ini Kak Cinta selain jadi MC gitu ya, pasti kan berlaku jadi peserta juga. Nah, Kak Cinta harapannya atau ekspektasinya untuk malam hari itu gimana sih? Oke, jujur kalau harapan dari aku berharap banget dari nanti penyampaian materi dari Kak Indri, aku bisa buat membranding diri aku lebih baik lagi di sosial media. Jadi nanti orang-orang tuh bisa ngelirik aku nih ya lewat sosial media, dan juga mungkin nanti aku tuh bisa belajar supaya nggak minder, percaya diri, dan lain sebagainya nih Kak. Mungkin itu sih harapan dari aku. Sama aku juga, karena kan ini benar-benar apa ya, kita tuh era yang benar-benar sosial media banget gitu nggak sih? Jadi kayak sosial media tuh perlu banget kita punya personal branding gitu. Iya bener banget, karena zaman sekarang aja kayak perusahaan-perusahaan ngelihat kita itu juga dari sosial media ya rata-rata, karena dari CV-nya aja, oh oke, CV-nya bagus, boleh nih lihat sosmednya, karena kan paling nggak bisa kehapus gitu ya Kak, rekam jejak di sosial media. Banyak banget gak sih? Banyak banget soalnya, kayak banyak banget yang perusahaan-perusahaan walaupun kayak korporat gitu, maksudnya benar-benar perusahaan BUMN atau apa, tiba-tiba ternyata kita nyentumin sosial media di CV gitu, terus tiba-tiba wah langsung Iya dicek bener gitu. banget, langsung bisa dicari. Kalau Kak Abijar gimana nih harapannya buat acara hari ini? Pastinya harapan buat hari ini teman-teman yang ada di Zoom ini bakal nerima insight-insight yang benar-benar bermanfaat buat kita ya, buat diri kita sendiri, terus yang ada pada diri kita. Ya sih kalau kata aku ya, pasti akan kelihatannya teman-teman yang ikutan gue mau metode ilmu lagi. Iya bener banget nih. Bener banget. Oke Kak Indrinya kayaknya udah ada nih Kak. Aku sama Kak Abijar pamit lagi. Kita pergi lagi. Halo semuanya. Selamat malam. Halo Kak Indri. Oke. Aku ganti laptop dulu tadi soal error. Oke, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa banget. Halo Kak Indi, gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya hari ini gimana nih Kak? Sehat kah? Alhamdulillah. Pada sehat nggak? Oke. Sehat. Aku sehat. Aduh, sehat banget tapi gemeter. Oke. Kesibukannya apa aja nih Kak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku sebenarnya lagi fokus nulis buku yang terbaru sih. Oke, wow. Jadi kita akan ada next facility atau beda lagi ceritanya Kak? Beda, malahan ada 3 buku. Aku udah di kontrak sama penerbit baru. Wow, oke. Oke, tadi kan di profil yang kita lihat bareng kandidaters nih versi singkatnya ya, tadi ada Kak Indi itu YouTuber segala macamnya. Nah, boleh kali untuk melalui mini talk show kita nih hari ini, Kak Indi ceritain dong gimana awal mula perjalanan Kak Indi sampai jadi seorang influencer sekarang, terus kalau misalnya kita jadi influencer kan berarti kayak ada tanggapan gitu dari orang-orang terdekat kakak, dan mungkin apa aja sih tanggapan mereka dan apa yang memotivasi kakak gitu untuk berani gitu untuk jadi influencer. Oke, singkat cerita ya, soal panjang. Sebenarnya awal aku jadi influencer atau content creator itu dimulai tahun 2017. Aku di YouTube bikin video. Nah pada saat itu sebenarnya aku nggak ada tujuan untuk berkarir di arah ke sana ya. Itu benar-benar pure karena aku hobi bikin video, aku hobi ngedit, dan kayak cuma buat senang-senang aja awalnya. Cuma ternyata efek sininya bagus, banyak yang nonton, banyak yang suka.
Tapi awal-awal emang nggak ada yang nonton sih. Bahkan aku nggak ngasih tahu keluargaku kalau aku bikin channel YouTube. Oh Karena wow. malu, aku malu. Dan waktu itu aku masih baru lulus SMA ya. Teman-temanku nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi aku rahasiain karena aku malu. Jadi cuma buat hobi aja. Oke. Nah ternyata dari situ banyak yang nonton. Yang sebenarnya aku nggak nyangka juga, tapi aku enjoy banget ngejalaninnya. Dan yang penting menurut aku itu kalau kita enjoy jalaninnya tuh nggak bakal kerasa gitu loh, Kak. Iya, bener banget sih. Jadi aku sama sekali nggak ngejar kayak aduh harus penontonnya harus gini, harus gini, harus itu, kontennya harus itu, enggak awalnya. Aku bener-bener jalanin karena emang sesuai hobi aku, passion, dan karena kita ngejalaninnya pakai hati, jadi nggak ada beban dan rasanya jadi enjoy gitu. Jadi mulai banyak nonton dan dari situ mulailah karir aku di Instagram juga pindah gitu sih. Oke, tadi kan Kak Indi nge-mention awalnya nggak kasih tahu teman-teman, nggak kasih tahu sahabat, nggak kasih tahu orang tua gitu. Nah, pas mereka tahu nih tanggapannya gimana tuh, Kak? Jujur ya, mereka tahu tuh ngatain, pada ngetawain karena gimana ya? Justru orang-orang terdekat kita kayak nggak nyangka gitu, kok aku kayak gitu, maksudnya bikin video itu ngapain gitu kan. Gimana ya, kadang sebagai content creator, pastilah teman terdekat kita atau keluarga kita pasti banyak yang ngetawain. Menurut mereka itu lucu gitu. Cuma pas kita udah berhasil, justru malah pada gimana sih caranya. Awal-awal mereka kayak ketawa, ngapain sih bikin kayak gini gitu. Ya. Benar banget, benar. Oke, nah kalau tadi Kak Indi juga mention ya, awalnya iseng-iseng aja, awalnya coba-coba aja, terus tiba-tiba udah nih mulai berkembang gitu. Nah, untuk menjadi influencer kan pasti berhubungan erat sama media sosial ya Kak ya. Nah, menurut Kak Indi apa sih kita tips and trick lah dalam menggunakan media sosial, terus apa aja manfaat yang kita dapat nih kalau kita menggunakan media sosial dengan baik dalam menunjang karir gitu. Oke, kalau menurut aku ya tips and trick untuk sosial media itu yang pertama kita harus beretika sih, karena aku punya prinsip apapun yang kita ketik, entah itu dalam komentar atau pokoknya sesuatu pendapat yang kita sebutkan di dalam sosial media itu, anggaplah suatu saat nanti bakal dibawa ke pengadilan hukum. Jadi kita harus berhati-hati dalam cara gitu. Iya, benar banget sih, Kak. Nggak boleh menyakiti hati orang, nggak boleh membuli gitu. Dan yang kedua juga kita harus menebarkan hal yang positif. Kembali lagi karena aku pengen audiens aku adalah orang yang positif, jadi aku juga nggak mau menebarkan hal yang negatif. Contohnya aku nggak mau menebarkan kebencian, keluhan, atau apapun itu ya aku berusaha untuk nge-share yang positif-positif aja gitu. Dan yang paling penting itu kita harus memfilter apa yang mau kita post, karena itu akan jadi dampak ke personal branding kita. Jadi jangan sembarangan gitu kalau nge-post. Gitu. Oke, wah, udah luar biasa. My God. Oke, jadi Kak Indi tadi mention tentang kita ngefilter postingan. Itu berarti kita selain membangun personal branding, kita juga pasti dengan memfilter post itu kita ngasih tahu nih, oh ini nih seharusnya kayak gini, ini seharusnya kayak gini sama followers kita gitu. Jadi kayak jadi contoh gitu kan ya. Iya, benar banget. Nah, itu kan tadi tips dan trik dalam menggunakan sosial media atau media sosial ya. Nah, gimana pendapat Kak Indi nih dalam membangun personal branding yang baik dan memukau gitu. Misalkan kayak benar-benar profesional gitu kelihatan di depan orang. Nah, menurut Kakak gimana caranya dan sebenarnya apa aja sih kalau misalkan kita punya relasi di media sosial, misalkan yang terlepas dari yang kita temuin face to face gitu, misalkan sahabat kita, teman kita, tapi benar-benar kita dapat relasi ini tuh dari media sosial gitu, gimana Kak? Kalau untuk membangun personal brandingnya, nah untuk membangun personal branding itu pertama kita tanya dulu diri kita mau dipandang orang seperti apa, kita mau jadi seperti apa. Misalkan contoh kita mau jadi orang yang lucu, yang bisa menghibur orang, atau kita mau jadi orang yang bijak, yang bisa memotivasi orang gitu. Nah, kalau kita udah tahu kita mau jadi apa, mau dipandang seperti apa, di situ
itu kita udah bisa nentuin target kita kan. Kita udah bisa nentuin target, nah barulah kita membangun karakter yang kita pengenin itu. Mulai dari gaya bahasa kita, body language, cara bicara kita. Pokoknya kita keluarin semua ciri khas dan karakter yang kita punya dengan keunikan sendiri-sendiri. Karena menurut aku personal branding itu nggak bisa dibangun dalam cepet ya. Semuanya tuh butuh proses supaya orang bisa mengenal kita. Jadi kayak benar-benar nggak bisa dipaksa gitu kan ya Kak? Dipaksa. Harus ada sesuatu yang menonjol, yang melekat pada diri kita, yang orang tuh kayak, oh ini nih, ini misalkan contoh, oh ini indie nih gitu. Harus ada ciri khasnya. Dan kembali lagi di situ kita mau dilihat seperti apa, disitulah kita bangun karakter kita gitu. Dan untuk apa tadi relasi ya Kak? Gimana sebenarnya apa sih kayak manfaat yang kalau kita dapat ada dapat relasi di media sosial gitu? Oke. Sebenarnya relasi dan koneksi itu hal yang paling penting banget menurut aku, karena secara nggak langsung kita punya privilege sendiri gitu loh Kak. Kayak gimana ya, kalau kita punya relasi dan koneksi, kita mau ngelakuin apapun tuh jadi mudah. Dan menurut aku sosial media itu tempat yang sangat tepat buat menemukan relasi tersebut. Kenapa? Karena kadang misalkan kita kenal sama seseorang online ya, sekarang ini belum terlihat kayak misalkan suatu saat nanti beberapa momen kemudian kita baru kerasa kayak untung gue kenal sama dia gitu loh. Jadi baru ada. Jadi kayak awalnya benar-benar cuma kenal terus kayak nggak tahu manfaatnya apa nih, tapi ya udah disimpan aja dulu, dijaga aja dulu gitu. Karena relasi itu penting banget, kita nggak tahu kapan kita akan membutuhkan seseorang dan kita saling bisa simbiosis mutualisme gitu sih. Jadi kita harus memfilter juga circle kita, relasi kita gitu. Oke, selain circle dan juga relasi kita di media sosial, menurut Kak Indi penting nggak sih kalau kan kita masalah personal branding ataupun jadi selebgram kan berkaitan dengan sama followers gitu ataupun ya followers gitu kan. Nah, menurut Kak Indi juga penting nggak sih kita ngefilter apa aja yang kita follow di media sosial gitu? Jujur, sebenarnya aku punya satu akun yang khusus aku follow untuk hal-hal yang memotivasi aku di luar teman-teman aku ya. Jadi itu akun khusus untuk memotivasi aku, karena apa yang kita follow, apa yang kita konsumsi, yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita baca itu akan berpengaruh ke diri kita 5 tahun ke depan. Itu pengaruh banget sih menurut aku. Iya benar-benar, aku setuju banget. Terus apa ya? Kalau selain following nih Kak Indi, jadi kayak aku juga mau nanya, Kak Indi kan pasti punya banyak followers kan, aku juga udah mention nih tadi. Nah, apa yang Kak Indi lakukan kalau misalkan ada haters? Biasalah, ada haters itu. Kak Indi gimana sih nanggepinnya, kan pasti mereka entah mereka followers Kak Indi ataupun mereka cuman ngelihat katanya nggak di follow. Jadi gimana tanggapannya Kak Indi untuk menghadapi orang-orang seperti itu? Jujur aku nggak pernah nanggepin haters, karena menurut aku nggak mau ngebuang energi aku buat hal yang negatif gitu, sayang, karena energi kita bisa dilakuin untuk hal yang lebih positif. Jadi biasanya kalau ada haters yang ngatain atau ngebenci aku, ya cuma aku baca, habis itu ya udah aku diemin. Nggak pernah aku respon. Tapi kalau misalkan nih Kak, satu saat gitu ataupun mungkin pernah kejadian sama Kakak, aku kan nggak tahu gitu, dia kayak udah kelewatan gitu, responnya Kak Indi gimana? Banyak sih yang kelewatan, bahkan orang terdekat aku juga yang kayak ayo kita chat balik aja atau blok aja atau apa, tapi aku nggak pernah ngeblok, nggak pernah, anggap aja haters tuh nggak ada. Dan menurut aku haters juga salah satu yang bikin kita terkenal juga sih secara nggak langsung. Ya, iya benar banget, aku setuju. Gitu kan. Iya, jadi kayak benar-benar semua apapun yang kita lakukan tuh kayak diperhatiin sebenarnya. Oke. Kita balik lagi nih Kak ini ke konten creator. Jadi kan Kak ini tuh terkenal sama TikTok-nya, Instagram-nya, dan YouTube-nya, pokoknya tentang konten creator. Mungkin boleh kali Kak, tadi kan tips tentang media sosial, tips tentang personal branding, sekarang tips nih buat kandidator semua, Kakak dalam membuat konten tuh motivasinya apa sih, dan idenya tuh datang dari mana aja biasanya gitu? Nah, kalau ngomongin motivasi ya, motivasi tuh menurut aku sebenarnya nggak terlalu penting, tapi yang penting itu konsistensi. Kenapa? Karena kalau motivasi itu bisa hilang, bisa muncul kapan aja ya.
misalkan mood kita lagi bagus, aduh semangat nih bikin konten, terus kita lagi moodnya jelek jadi aduh malas bikin konten. Dan sebagai konten kreator pasti kita ngerasain yang namanya aduh malas banget, gak ada motivasi. Tapi kalau kita nungguin motivasi, mau kapan geraknya gitu kan. Benar. Yang penting kita konsisten sama apa yang udah kita pilih nih. Pertama kita harus punya goals, kita punya tujuan. Kita tuh mau di sosial media ini kita berkarir kan. Kita mau jadi apa, mau ngapain. Kalau kita punya tujuan, otomatis kita akan berpegang teguh sama tujuan kita dan kita akan tanggung jawab di situ. Dan yang kedua tadi ide. Kalau ide, jujur aku ide dapat dari mana aja karena bisa lagi tidur dapat ide, lagi mandi dapat ide gitu. Jadi kayak mungkin ada yang di planning, ada juga yang random juga gitu kan? Iya. Oke. Mungkin untuk tadi Kak Indi juga mention tentang konsisten. Iya. Mungkin aku mau nanya nih, Kak Indi tuh kenapa mau konsisten gitu sampai sekarang? Kan udah mulai dari beberapa tahun silam gitu. Jadi kayak sampai sekarang masih tetap juga. Itu kenapa Kak Indi mau konsisten gitu? Lagi punya tujuan aku pengen apa gitu. Dan menurut aku goals itu kayak misalkan kita jalan nih ke suatu tujuan dan di jalanan itu kita banyak ada berliku-liku, ada batu-batu. Tapi kalau kita emang niat pengen ke tempat itu ya kita konsisten jalan terus kan, kayak gitu. Jadi kalau emang kita nggak mau jalan ya udah balik arah, ganti tujuan gitu. Jadi aku konsisten karena aku mengejar tujuan aku tersebut, goals aku gitu. Oke. Aduh, ini kepalaku udah terisi. Oke, untuk menutup mini talk show kita nih Kak Indi, apa yang mau disampaikan ke kandidat semua Kak? Mungkin mau kasih motivasi ke kandidat terkait apa yang udah kita bahas tadi, terus tentang personal branding, tentang media sosial ataupun tentang konten gitu. Kalau menurut aku buat teman-teman yang lagi berjuang menjadi content creator atau influencer, menurut aku semangat terus karena tuh nggak ada yang nggak mungkin. Yang kelihatannya sekarang nggak mungkin bisa jadi besok bisa langsung sukses gitu, nggak ada yang tahu. Dan menurut aku juga semuanya butuh proses ya. Jadi enjoy aja prosesnya, jangan dibawa beban. Kita semua tuh dapat jatah sukses masing-masing. Pasti ada waktu yang pas, ada waktu yang tepat. Dan kalau misalkan emang udah sukses juga, kita harus tahu gimana cara pertahaninnya. Karena ngebangun sesuatu itu gampang, tapi untuk pertahanin itu susah gitu. Jadi iya, setuju banget. Harus ini sih, don't worry. Oke. Keren banget ya teman-teman, insightful banget gak sih? Aduh, aku yakin udah pada mau nanya. Ini ada juga beberapa yang di kolom chat. So, mungkin aku mau membuka sesi question and answer atau Q&A buat kandidaters. Jadi ada dua opsi ya, ada dua opsi Q&A. Yang pertama ada raise hand. Nanti kalau teman-teman raise hand, aku mewajibkan teman-teman untuk on mikrofon, itu wajib. Dan kalau misalkan memungkinkan juga boleh on cam, nanti aku persilahkan. Terus yang kedua itu chat Zoom, formatnya nama kandidaters, nama teman-teman semua, underscore pertanyaannya mau pertanyaan apa gitu. Oke. Nah karena di sini aku udah lihat nih dari tadi udah ada yang raise hand, padahal aku belum ngomong ya, ini bisa raise hand atau gimana, nggak apa-apa. Ada Andre, boleh silakan on mic, boleh banget. Wajib malah. Oke, silakan. Kak Kesia, Kak Indra. Saya Andre dari Cirebon, Kak. Boleh bertanya? Boleh. Untuk sebelumnya, terima kasih Kak atas materi yang Kakak berikan atau informasi yang Kakak berikan pada kami. Untuk yang pertama, Kak, apakah personal branding itu erat dengan kaitan dengan personal saja, Kak? Atau hal menjadi penyampaian personal branding ini seperti konten yang diunggah di media sosial, Kak? Ataupun aktivitas melalui sosial media yang lain. Lalu kedua, Kak, bagaimana kita membentuk daya inovatif, kreatif, dan pengembangan dalam konten ini, Kak, di era industri 5.0. Dikarenakan akanan masuk dunia metaverse di Indonesia, itu bagaimana, Kak, kita membentuk daya inovatif, kreatif, dan pengembangan dalam konten kreator ini. Dan yang terakhir, jika seorang konten kreator menyatakan bahwa melakukan personal branding dengan menjadi diri sendiri yang apa adanya tanpa membentuk image lain, apakah itu merupakan personal branding diri sendiri, Kak, atau orang lain? Itu saja. Oke.
Oke, gimana Kak Indi? Yang pertama ya, menurut aku personal branding itu sebenarnya nggak melekat pada kita di dunia nyata ya. Personal branding itu sesuatu yang bisa dibentuk, tapi memang efeknya akan berdampak pada realita. Kenapa? Karena apa yang orang lihat di sosmed itu bisa berdampak sama aslinya kita. Contoh kalau misalkan kita di Instagram atau di sosial media terlihat nakal, orang-orang otomatis akan ngejudge, oh dia anaknya gini nih, dia orangnya gini, ya kan? Padahal bisa jadi itu cuma personal branding dia. Jadi belum tentu yang kita tunjukkan di sosial media itu aslinya kita gitu. Tapi nggak memungkiri orang juga akan menjudge kita dari covernya seperti itu kalau menurut aku. Jadi pertanyaannya apa ya? Mungkin bisa dilihat di chat Zoom Kak, ada tuh. Dia kasih juga Andra Cirebon ya tadi ya. Tuh dia. Dia pertanyaannya sama kok sama yang tadi waktu dia on mikrofon. Iya. Yang kedua. Saat ini banyak orang yang secara nggak sadar telah membentuk personal branding di media sosial dan memberikan dampak pada followersnya dari pesan maupun konten yang dia unggah. Bagaimana tanggapan kakak dalam hal ini? Apakah proses dari terbentuknya personal branding merupakan suatu kesengajaan atau memang disadari oleh pelakunya? Gitu Kak. Menurut aku nggak semua personal branding itu dia sengaja yang melakukannya. Awal aku terjun di sosial media pun aku nggak membentuk personal, aku ingin menjadi apa, aku nggak kayak gitu, aku nggak punya personal branding. Dengan kata lain, aku sendiri nggak sadar telah memberikan dampak kepada audiens aku seperti itu. Jadi nggak semua orang dari awal memang sudah menentukan ingin memiliki personal branding seperti itu sih. Benar. Yang ketiga lagi Kak, Andre di sini nanya, jika seorang konten kreator menyatakan bahwa melakukan personal branding dengan menjadi diri sendiri yang apa adanya tanpa membentuk image lain, apakah itu merupakan personal brandingnya sendiri? Ya, kalau dia menjadi diri sendiri, iya sih kalau menurut aku, karena ketika apapun yang kita tunjukin di sosial media itu sama halnya dengan personal branding. Personal branding itu apa yang kita jual ke masyarakat gitu. Jadi apa yang kita itu entah diri kita sendiri ataupun karakter yang kita ciptakan itu tetap judulnya personal branding. Kembali lagi orang itu memang sengaja atau menciptakan itu kembali kepada orangnya sendiri gitu. Oke, kita beralih lagi ke chat Zoom. Tadi kan udah Andre, sabar dulu ya buat Aini dan juga Tesalonika dan teman-teman lain yang lagi raise hand. Aku beralih dulu ke chat Zoom. Dari Erikson di Jakarta, dia nanya 2 poin nih Kak. Jadi yang pertama, buat Kak Indi, bagaimana seharusnya kami sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang bidang sosial media di era industri 5.0 dan pandemi COVID-19 ini, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang di 2030. Wah, agak complicated ya pertanyaannya. Gimana nih Kak? Bentar aku baca bagaimana seharusnya. Oke. Gimana nih Kak? Membangun kompetensi jangka panjang. Agak komprehensif ya, maksudnya kayak banyak yang disinggung gitu. Membangun kompetensi dalam jangka panjang gitu. Tergantung nih, kita mau terjun ke politik kah, karena ini menyinggung banyak hal sebenarnya, iya. Ya. Gimana Kak? Atau kita beralih ke pertanyaan kedua dulu, Kak? Boleh Kak.
Oke, pertanyaan kedua dari Erikson juga, bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam bidang sosial media di era sekarang dan juga di era 5.0 nanti gitu. Sebenarnya menurut aku ya untuk membentuk daya inovatif dan kreatif itu kembali lagi kita harus berpikir kritis ya, kita harus survei. Gini, masyarakat ini tuh kita harus tahu masyarakat yang suka apa sekarang. Mereka apalagi sekarang generasi Z ya. Generasi Z itu kalau misalkan aku bingung lah kalau aku bilang kreatif kita tuh luas dan hal yang menarik untuk kita itu sangat tergantung perspektif kita masing-masing gitu, karena banyak banget ya dari kita yang berinovatif, kreatif dan berpikir kritis gitu. Jadi cara kita untuk membentuk daya inovatif dan kreatif itu ya kita harus menempatkan diri kita di posisi di generasi kita sekarang ini gitu loh. Kita lihat apa yang mereka suka, apa yang survei, apa yang mereka lakuin. Jujur aku sebagai anak muda aja aku masih harus harus update sama apa sih yang berkembang di masa sekarang ini gitu, supaya aku terus berinovatif dan kreatif dan berkembang. Jadi intinya kurang lebih kita ngelihat nih audiensnya gimana gitu ya Kak? Iya, bagi tentuin pasar audiensnya, targetnya. Oke, kita next lagi. Atau Kak ini mau jawab pertanyaan yang pertama tadi atau gimana? Oh, yang pertama ini aku kurang paham sih Kak. Oke. Kita next lagi ke yang resen Kak Aini Salsabila, boleh banget on mic. Hai. Halo Kak, selamat malam. Halo. Kak ini kayaknya salting ya, atau gimana? Enggak deg-degan. Bisa gimana bisa ngobrol langsung dengan Kak Indi? Halo Kak, perkenalkan nama saya Aini Salsabila dari Pamekasan Madura. Ayo Kak ini semangat. Aku tahu rasanya. Mau tanya Kak, kan kalau misalnya kita udah punya personal branding nih, anggap kita udah punya ciri khas dari diri kita sendiri, terus kita pengen jadi seorang influencer gitu Kak. Nah, cara kita up diri kita di sosial media atau anggap biar kita dilirik sama orang lain tuh gimana ya Kak? Soalnya kan kita tuh nggak tahu algoritma dari sosial media tuh gimana. Kadang kita udah make hashtag dan lain sebagainya itu malah gak FYP, tapi kadang yang kita gak pakai itu malah jadi FYP. Terus kalau boleh satu lagi Kak, Kakak untuk mencapai follower sebanyak itu dari mulai awal benar-benar itu berapa lama ya Kak, dan lika-likunya tuh gimana gitu Kak biar bisa jadi inspirasi dan juga masukan gitu Kak. Makasih. Jangan lupa. Ya. Kak, kayaknya Kak ini sangat salting ya, nggak apa-apa. Aku memaklumi. Oke, boleh Kak Indi dijawab. Jadi pertanyaan pertama tadi yang algoritma ya. Jujur kalau algoritma itu sebenarnya random ya. Aku sendiri nggak punya satu patokan yang kayak aduh kayaknya viral nih kalau ini, kayaknya sukses nih kalau ini, nggak ada sih. Jadi caranya kita tahu gimana kita bakal disukai itu kontennya, pertama kita harus survei. Kita cobalah semua hal, misalkan kita upload konten satu, konten A. Kalau ternyata responnya kurang bagus, konten B kita upload, terus konten C. Nah, nanti kita lihat mana sih respon yang lebih banyak dari audiens kita gitu. Dan ternyata audiens kita sukanya konten yang C nih. Oh, berarti kita harus bikin konten yang sejenis konten C ini. Nah, kayak gitu sih. Karena kalau ngikutin algoritma sosial media juga memang susah ya. Kadang kita udah pakai hashtag FYP aja pun belum tentu masuk FYP gitu. Jadi kita harus tahu audiens kita nih pasarnya apa, targetnya apa, dan mereka tuh sukanya apa, dan itu harus survei gitu. Jadi emang kita harus gagal dulu, coba berkali-kali sampai akhirnya kita tahu mana konten yang mereka sukain gitu. Terus tadi pertanyaan selanjutnya aku lupa lagi. Followers ya kalau nggak salah ya. Iya.
Caranya untuk dapat followers banyak itu sih. Dan lika-likunya gitu Kak. Oh ya, sebenarnya itu nggak ada caranya. Karena kalau menurut aku gini, followers itu kalau orang suka pasti orang bakal nge-follow kita kan. Tapi kita nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita, gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kita ngomong follow gue. Ya nggak mungkin. Jadi yang follow kita ya pasti yang suka sama kita kan. Dan yang suka sama kita nggak bisa nentuin. Jadi ya gimana caranya supaya kita disukain. Nah itu dia tadi, nggak semua orang bisa suka sama kita, tapi kita bisa menentukan target dan pasar kita. Kalau kita pengen disukain anak-anak ya kita bikin konten yang anak-anak suka gitu, misalkan squishy atau yang lucu-lucu warna-warni gitu. Kalau kita pengen di follow ibu-ibu ya kita bikin konten yang mengedukasi ibu-ibu gitu, soal anak, soal pendidikan atau apa. Jadi ya kembali lagi gimana cara dapetin followers itu ya tergantung kita ininya lagi, konten kita, personal branding, dan apa yang kita post menarik kita gitu. Dan untuk mempertahankan dan mengembangkannya itu ya kita harus bisa meluas sih, nggak melulu harus target kita. Lama-lama kalau followers kita udah banyak ya kita bisa meluas dari apa yang awalnya kita bangun gitu. Oke. Gimana Kak ini? Udah saltingnya tahan dulu. Tahan dulu. Gimana? Udah ada lagi mau ditanyain? Udah masih banyak. Oke, kita lanjut ke tadi udah raise hand, sekarang kita ke chat dulu ya. Sabar dulu ya Tesalonika dan kawan-kawan yang lain. Ini ada Intan. Aku bacain ya Kak ya. Yang pertama, Kak Intan nanya nih, apakah dalam membangun personal branding itu harus detail dan punya ciri khas sendiri gitu, Kak Indi? Dia nanya kayak gitu. Harus menurut aku, karena gimana ya, supaya kita menonjol itu kita harus punya sesuatu yang melekat di diri kita, ciri khas yang apa sih yang bikin kita beda. Dan misalkan ada orang jualan dua barang yang sama. Terus gimana caranya supaya orang itu bisa beli barang yang A, bukan yang B? Berarti kan mereka harus ada perbedaan gitu. Kalau dua-duanya sama ya akan lebih susah bersaing gitu. Jadi menurut aku kita harus punya ciri khas sendiri dan punya keunikan Nah, Kak Intan nanya lagi, apa dan bagaimana mengukur keberhasilan satu orang dalam membuat personal branding? Gitu. Kalau menurut aku, ketika orang udah tahu ciri khas kita, udah tahu kita, misalkan orang lihat kita nih, terus orang udah tahu kayak, oh ini dia yang ini kan, itu kita udah berhasil membuat personal branding kita. Karena dengan orang dengar nama kita atau ngelihat foto kita, orang udah tahu kita misalkan kita membuat konten apa, kita orang yang gitu. Atau kayak contoh lain mungkin kayak orang lihat satu barang aja kayak langsung ingat kita, oh ini Kak Indi, jadi Kak Indi kayak gitu. Iya benar banget. Bisa jadi. Oke, yang ketiga dari Kak Intan juga, bagaimana terjadinya pembentukan online personal branding seseorang melalui gambaran identitas di media sosial, karena seringkali personal branding dikaitkan dengan tampilan secara fisik yang berhubungan dengan gaya dan juga penampilan dalam pembuatan konten gitu. Gimana tuh Kak? Iya, memang seringkali dikaitkan dengan fisik ya, sama dengan tampilan, tapi nggak selalu sih. Dengan cara kita bicara, dengan cara apa yang kita share itu bisa jadi personal branding. Contoh, misalkan aku sering nge-share soal kucing gitu ya, orang-orang jadi taunya aku sebagai pecinta kucing gitu. Jadi nggak melulu soal fisik atau tampilan, tapi apa yang kita share, apa yang kita omongin, cara kita bicara, body language, semuanya bisa pengaruh sih. Jadi kayak bukan berkaitan sama fisik aja sih ya. Bisa juga kebiasaan-kebiasaan kita ya Kak Indi ya. Benar. Oke, thank you Intan buat pertanyaannya. Kita next lagi ke yang recent. Ada Kak Tesalonika, boleh banget on mic ya. Halo Kak. Halo.
Ayo, ini Sedang kayaknya belajar. salting juga. Ayo ditahan dulu saltingnya biar nanyanya lancar. Iya benar Kak, aku udah nge-follow Kak Indi dari SMA. Wah, Follower sama dan nih. berapa tuh? Dan berapa ya? 2018 apa 19 kayaknya Kak. Oh, udah lama ya. Iya benar Kak. Oke nih Kak, aku mau nanya nih Kak. Yang pertama, kan aku juga udah mulai aktif gitu Kak buat konten. Tapi kayak terkadang teman-teman aku nanya kayak interest kamu itu apa sih? Kadang beauty, kadang healthy, kadang aku juga ikut duta-duta kayak gitu. Jadi kayak menurut kakak itu harus dikhususin satu apa emang boleh dicampur? Terus yang kedua, kadang kan kalau dalam personal branding ini kita lebih bagusan untuk ngasih tunjuk yang positif dong ya Kak. Apalagi kayak sekarang mungkin aku ada duta kesehatan mental gitu dan kayak ngeposting-posting yang positif tentang kesehatan mental gitu. Tapi kadang ada orang yang menyikapinya kayak pencitraan kali, bla 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 kayak mungkin nggak sesuai. Apalagi kayak teman-teman dekat mungkin itu cuman kayak lucu-lucuan aja. Cuman menurut kakak itu gimana Kak menanggapinya? Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih. Nah, aku jawab ya. Aku sendiri pertama kali membuat aku jadi content creator, aku nggak punya khusus yang kayak misalkan aku beauty vlogger atau aku travel blogger, nggak kayak gitu sih. Kalau menurut aku di sosial media itu lakuin apa yang kita suka, asal nggak merugikan orang dan nggak membawa hal yang negatif gitu. Tapi memang kalau kita punya ciri khas masing-masing, misalkan kita punya khusus nih, misalkan kita punya khusus, kita suka masak, memang terkenalnya lebih cepat ya, karena personal brandingnya, oh dia jago masak, dia jago make up, dia apa, memang lebih cepat gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau kita mau ngelakuin banyak hal, ya kenapa enggak, selama kita enjoy dan emang kita sukanya di banyak hal itu, kita multi talent, kenapa enggak gitu. Dan kalau menurut aku, misalkan banyak orang yang bilang kita pencitraan atau apa, emang awalnya pasti nggak bisa kalau nggak didengar ya, apalagi kalau dari orang dekat, dari keluarga, dari teman, pasti kemasuk hati lah gitu, pasti dibawa. Tapi menurut aku ya nggak usah dengerin kata orang. Itu mungkin klise banget ya kata-katanya, tapi emang ngaruh banget sih, karena kembali lagi mereka tuh nggak tahu apa yang kita alamin dan mereka juga nggak akan berperan di masa depan kita. Jadi ini tentang kita dan diri kita sendiri, kita tentang karir kita, masa depan kita. Jadi apapun yang orang bilang ya udah bodo amat lah gitu. Yang penting kita nggak ngerugiin mereka dan kita juga nggak berbuat hal yang negatif gitu. Biarin aja mereka ngomong sih. Oke, gimana Kak Tesalonika? Oke, makasih Kak Indi. Iya, sama-sama. Teriak saltingnya nanti. Oke, lanjut ke pertanyaan di chat lagi ya Kak Indi ya. Jangan capek. Oke, ini ada dari Caca dari Jakarta. Halo Kak Indi, jadi aku sempat coba buat konten di TikTok saat aku udah buat personal branding sebagai beauty content creator yang fokus ke hair care dan sebagainya. Awalnya banyak yang suka, tapi lama-kelamaan mungkin audiens bosan dari konten tersebut dan engagement-nya juga turun gitu. Menurut Kak Indi, dalam kasus ini, dalam case ini tuh apakah perubahan personal branding diperlukan? Kalau diperlukan juga gimana cara untuk menciptakan personal branding yang disukai audiens gitu Kak? Sebenarnya kita nggak harus merubah haluan kita ya, misalkan kita beauty vlogger, kita content creator di bagian beauty, terus orang-orang lama-lama bosan ya kita nggak harus berubah tiba-tiba jadi gue pengen masak gitu, nggak harus. Yang kita harus lakuin itu gimana caranya supaya kita nge-improve konten kita supaya ibaratnya isinya sama tapi kemasannya berbeda gitu. Gimana caranya gitu. Dengan banyak hal sih, contohnya kalian mungkin kayak ngelihat banyak penyanyi yang sebenarnya lagunya nadanya itu aja tapi beda kesannya gitu, atau banyak kayak YouTuber yang setiap hari daily vlog tapi kenapa orang masih ada yang nonton kayak gitu sih. Kalau menurut aku caranya gimana kita bisa bikin sesuatu yang sama itu terlihat beda, kita improve, kita inovasiin gitu. Jadi nggak harus kita berubah terus aja, sabar, nanti kita juga bakal dapat penonton yang setia gitu, yang tetap pasti ada kok.
Jadi benar-benar kayak nggak perlu mengubah haluan kayak satu kali langsung ngubah gitu ya Kak Iya, ya? karena misalkan udah nggak ada yang nonton nih, udah nggak jadi bikin ini, nggak kayak gitu sih. Tapi pasti ntar ada yang nonton, sabar aja. Tapi kalau misalkan emang kamu nggak nyaman di ranah itu dan pengen berubah, ya aku nggak ngelarang, ya boleh coba yang lain, boleh aja, nggak ada salahnya. Benar. Oke, kita terakhir ke Kak Dwiki Iksan yang udah resen, boleh banget on mic. Oke, Halo. halo, Oke. sebelumnya suaranya kedengeran? Udah. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Dwiki dari Semarang. Jawaban Kak Indi. Tadi kan Kak Indi bilang bahwa nyata ya. Nah, terus juga bilang kalau misal ada orang yang kelihatan buruk di sosial media, aslinya mungkin nggak buruk seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui nih, sekarang di zaman yang sekarang ini banyak banget influencer yang ngebuat konten konyol yang lebih ke arah negatif untuk ngedapetin views kan. Nah, sedangkan yang seperti kita ketahui sosial media juga tuh jangkauannya tuh sangat luas banget. Ada anak kecil, ada orang dewasa, ada remaja, bahkan ada lansia juga kan yang main sosial media. Nah, pastinya dari hal itu banyak banget resiko yang bisa ditimbulkan Kak, yang sebut dan banyak banget gitu. Pertanyaan itu gimana sih Kak tanggapan Kak Indi terhadap influencer yang menunjukkan hal negatif di sosial media dan gimana cara kita sebagai audiens untuk menyikapi hal yang seperti itu gitu Kak? Makasih. Oke. Ini sama halnya seperti kita hidup di dunia ini banyak banget hal negatif ya, yang tentunya nggak bisa kita filter satu-satu. Ibaratnya kita punya dua tangan, kita nggak bisa nutup mulut semua orang, tapi kita bisa tutup kedua kuping kita, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi menurut aku ini tergantung kita ngefilter apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, gimana gitu kita filternya. Jadi ya memang banyak sih, akhir-akhir ini banyak banget influencer yang mengarah ke arah negatif, tapi ya tergantung cara audiens yang ngefilter aja gitu ya. Cuma yang bahayanya kalau anak-anak yang nonton yang nggak bisa ngefilter. Cuma kita sebagai orang dewasa pastinya bisa ngefilter dong, kayak gitu sih kalau menurut aku. Tergantung kita filternya aja. Oke, gimana Kak Dwiki? Oke Kak, thank you buat jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari aku sih Kak. Aku mau menggunakan privilege sebagai moderator. Oke, aku mau nanya ke Kak Indi, kalau bisa muter waktu nih, Kakak masih mau jadi tetap influencer atau enggak itu, dan itu kenapa gitu? Aku tetap mau jadi influencer. Kenapa? Karena dengan jadi influencer aku bisa menebarkan bisa ngeluarin suara aku dan menebarkan positif ke orang-orang sih. Karena jujur aja aku pengen, it sounds cliche, tapi aku pengen bikin dunia ini a better world gitu. Pengen dunia ini lebih baik. Dengan jadi influencer aku bisa ngajak followers aku buat kayak jangan lupa bersyukur, jangan lupa berbuat kebaikan kayak gitu. Jadi selama itu bisa bermanfaat buat orang lain ya kenapa enggak. Oke. Aduh, aku terharu. Oke, nah teman-teman kandidat semua, karena waktu yang sangat terbatas nih, mungkin sekian dulu sesi mini talk show dan sesi Q&A-nya kandidaters. Aku sebagai moderator di malam hari ini mewakili segenap panitia dan peserta kita yang kece banget, yang ambis banget, tadi banyak banget pertanyaannya ya. Mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Indi atas kesediaannya untuk sharing pengalaman dan juga menjawab beberapa pertanyaan di sesi Q&A tadi. Thanks a lot ya Kak, sukses terus karirnya. Oke, jadi dari sharing bareng Kak Indi tadi kita dapat beberapa poin lah ya. Jadi Kak Indi tadi ngomong kalau kita itu perlu namanya personal branding di sesi di era online, serba online di saat sekarang ini, dan juga meskipun kalian masih baru banget, dicoba aja apapun yang kalian suka, apapun yang membuat kalian nyaman selama kita nggak kasih efek buruk ke orang lain gitu. Jadi manfaatkan sosial media, manfaatkan platform yang kalian punya, manfaatkan konten-konten kalian untuk menebar kebaikan. Oke, mantap banget kan kandidaters?
mini talk show-nya hari ini. Oke, tapi lagi-lagi aku mention karena waktu yang sangat terbatas nih kandidaters, kita harus berpisah sekarang juga. Oke. Suga of BTS once said, we were born to be real, not to be perfect, and RM of BTS once said, when there's light, there's dark. Jadi aku harap kandidaters bisa membangun personal branding kandidaters di media sosial dengan menjadi diri kalian sendiri, just be the real you. Dan kalaupun ada haters, ingat kata Kandi, kita punya 2 tangan, bisa tutup telinga. Oke? Jadi ingat masih banyak orang yang cinta sama kalian, ada keluarga, ada orang-orang yang pasti bakal dukung kalian. Oke? Jadi aku selaku moderator pamit undur diri. Jika ada kurangnya aku minta maaf, dan jika ada lebihnya gak usah dikembaliin karena aku orang yang ikhlas. Stay healthy and safe and happy Kyowo. See you next time. Aku serahkan tongkat estafet acara ini ke MC kita, Kak Abijar dan Kak Cinta. Wah, terima kasih banget buat Kak Kenza yang telah menyerahkan acara kembali kepada kami. Dan sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banget buat Kak Indi yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara hari ini dengan berbagai ilmu dan juga wawasan tentang bersosial media. Dan terima kasih juga kami ucapkan buat moderator kita yang keren abis, yaitu Kak Kenza. Tadi Kak Kenza sama Kak Indi bener-bener seru banget dan aku sebenarnya pengen nimbrung tapi nggak bisa nih Kak. Jujur tadi waktu pemaparan materi kakak nih ya, sama saat sesi Q&A, aku benar-benar insightful banget. Di situ aku tuh belajar kalau kita tuh bersosial media itu juga memiliki etika ya Kak, karena kan kita tahu kita bersosial media nggak boleh menebarkan hal-hal negatif, komen kita harus positif, dan kita juga harus bisa memfilter nih apa yang harus kita post, karena dari itu juga adalah salah satu cara untuk membangun personal branding tadi. Itu sih yang aku dapat. Jujur aku makasih banget sama Kak Indri yang udah nyempetin waktunya tadi buat berbagi ilmu yang benar-benar insightful banget. Dan jujur seluruh bahasan tadi isinya tuh aku sendiri jadi termotivasi gitu untuk membranding diri aku jadi lebih baik lagi. Kalau Kak Abijar gimana nih? Benar dong, aku juga setelah mendengar tadi ya pembicaraan dari Kak Indi nih, jadi benar-benar termotivasi untuk terus memberikan personal branding yang baik ya untuk diri kita sendiri nih. Pastinya nih teman-teman juga semua di sini termotivasi ya dengan pematerian yang tadi telah disampaikan. Boleh ya dikasih reaction dulu nih, jempol ataupun reaction apapun ya, di komen juga boleh nih ya teman-teman. Nah, selanjutnya bakal ada acara apa sih nih Kak Cinta? Nah, selanjutnya akan ada penyerahan sesi sertifikat kepada pembicara yang terhormat kita sebagai bentuk apresiasi dan tanda terima kasih dari kandidat college yang akan diberikan oleh Head of Division Event Organization. Oke, thank you Cinta. Suaraku udah kedengeran belum ya? Oke, thank you. Halo Kak Indi. Oh my God. Akhirnya bisa ngomong nih langsung sama Kak Indi gitu. Makasih ya Kak Indi, tadi udah nyampein materi-materi yang sangat insightful banget dan keren-keren, dan aku juga amazed banget nih sama teman-teman aktif tanya banget nih buat fans-fansnya Kak Indi di sini. Kalian keren banget sih, setia sama Kak Indi dari tahun kapan tuh? 2018 ya? Oke, nah kita langsung mulai aja kali ya penyerahan sertifikatnya. Oke, boleh nih tim operator bisa dimulai pengambilan gambarnya. Oke Kak, aku mulai fotonya ya. Siap-siap untuk Kakak Jotur dan juga Kak Indi. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih ya Kak Indi. Makasih Kak Indi. Terima kasih Kak. Oke, nah terima kasih nih untuk Kak Jotur dan pembicara kita ada Kak Indi nih. Nah teman-teman nih, kita sudah hampir ada di penghujung acara. Tapi sebelum itu bakal ada photo session dulu nih buat kenang-kenangan kita di webinar kali ini yang akan dipandu oleh operator. Boleh nih untuk teman-teman untuk menyalakan fitur kamera terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan ya teman-teman. Ayo dong on cam dulu nih. Ya benar nih teman-teman, ayo on cam, karena tadi aku lihat sesi Q&A aja ada yang grogi nih ya sama Kak Indi sama aku juga. Jadi aku pengen
bikin kenangan manis nih Kak Indi. Boleh kan ya kita sama teman-teman bikin kenangan manis sama kakak buat foto bersama nih Kak. Yang lain jangan grogi dulu. Sabar, tenang. Iya nih, mungkin Kak Indi boleh on cam dulu nih Kak, karena kita mau foto sesi bersama nih, jadi supaya kita memiliki kenang-kenangan gitu. Boleh nih operator langsung aja diambil alih ya. Teman-teman, aku mulai foto atau sesi dokumentasinya ya. Untuk yang belum on cam, bisa on cam dulu. Aku hitung dari 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir nih, di slide keempat. 1, 2, 3. Oke, udah semua ya. Aku kembali lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih untuk operator nih. Nah, setelah foto sesi ini aku mau nge-reminder lagi untuk teman-teman yang belum follow akun Twitter dan juga LinkedIn kita, yaitu @kandidat_college. Boleh nih di-follow sekarang ya, karena biar gak ketinggalan informasi mengenai seputar dunia pendidikan, terutama tentang beasiswa. Nah, pastinya bakal ada insightful dari webinar-webinar kami selanjutnya. Benar gak nih, Kak Cinta? Bener banget nih Kak, dan aku mau ingetin lagi, sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa buat download Kupu, dan juga kalian nanti waktu link absennya dibagi, boleh banget ngasih kesan dan juga pesan terbaik kalian. Jadi siapa tahu nanti ada mau nyampein pesan juga nih ke Kak Indi, boleh banget lewat link absen nanti nih. Dan ya, jangan lupa buat follow IG kita juga ya teman-teman. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Ines, Kupu, dan juga sponsor Zoom selaku sponsor yang telah memberikan dukungan sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini nih, teman-teman boleh isi link absensi yang ada di kolom chat di bawah ini ya. Jangan lupa buat kasih untuk kami nih pesan dan kesan dari kalian ya. Tolong kasih kesan dan pesannya sekreatif mungkin. Benar gak nih Kak Cinta? Bener banget nih Kak Bijar. Jadi boleh banget ngasihnya itu yang kreatif banget. Oke teman-teman. Dan sayang banget nih Kak Bijar, nggak kerasa. Ternyata bener-bener kita udah ada di akhir acara. Jadi sedih deh, waktunya berjalan cepet banget. Padahal tadi lagi enak-enakan talk show sambil fan meeting ya kan sama Kak Indri. Dan materinya tadi benar-benar insight. Benar nggak sih? Akhirnya pada malam hari ini kita sudah selesai ya untuk memandu acara ini nih. Wah, dengan demikian, Kanji Letters The Rule of Social Media to Ensure Your Personal Branding pada hari ini harus kami cukupkan nih teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara yang cantik kita, yaitu Kak Indi yang telah mengisi acara pada hari ini, dan juga teman-teman yang udah ngikutin acara dari awal sampai akhir acara. Kalau gitu aku sebagai MC Cinta Wahira Rasmata pamit undur diri, dan partner aku. Dan aku Abidjar Adila Sudrajat sebagai MC pamit undur diri, dan maaf bila ada kesalah kataan dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman semua. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa ya buat follow IG Galingin kita, dan juga follow IG-nya Kak Indi pasti. Dan jangan lupa isi link absensi ya teman-teman, dan kasih kesan-pesan yang paling menarik. Iya, pesan yang paling menarik. Atau yang mau tadi kayak ada yang deg-degan gitu waktu tanya ke Kak Indri, boleh banget juga nanti nyampein kesannya gitu. Siapa tahu nanti kita boleh bisa kasih tahu Kak Indri ya kan. Mengekspresikan kesaltingannya ya Kak. Iya, bener banget nih. Terima kasih semuanya. Oke, makasih Kak Indi. Makasih Kak Indi.